kita zaman sekarang tuh dituntut untuk banyak tahu. Nah, itu ya, menggali-gali ke rahasia beliau, bagaimana seperti itu. Jadi kita ini manusia zaman sekarang, orang-orang zaman sekarang tuh harus lebih banyak mengetahui, ingin tahu rahasia-rahasia beliau. Setelah waktu itu ngetag linggih rikiring purukayang jagat batu mendau, kebetulan saat itu tiang ngayah nopeng sidekarya. Nah sekarang kan rencananya ini untuk mendom bagi Pulokerti. Nah karena akan mendom bagi Pulokerti, jadi kan harus menggali di depan itu. Dikit yang ngomong fakta ya, yang tiang temukan yang tiang rasakan dan tiang alami. Setelah menggali tanah di depan Padma sana itu, ternyata di situ ditemukan batu yang sangat lebar, melebat itu. Kalau di sini batu melebat namanya, batu lebar gitu. Nah, tapi yang menggali itu berusaha untuk mendapatkan tanah gitu. Digalilah, diikuti nih sampai di mana nih batu-batu nih yang lebar nih ki. Akhirnya ditemukanlah batu ini di pinggir batu itu bahwa ada tanah gitu. Karena digali. Setelah gali ternyata tanahnya empuk, baru diangkat ini batu nih kan, batu yang lebar nih kan, batu lebar ini diangkat. Akhirnya di bawah tanah yang batu lebar nih tanah empuk, gampang digali, pasir. Setelah digali sekian meter, mungkin ya 2 meter atau berapa meter ya. Nah itu ditemukan di sana kerangka manusia purba. Kenapa dibilang kerangka manusia purba? Karena kepala itu beda dengan manusia sekarang. Itu ukuran dia anunya itu ya besar sekali gitu. Nah terus tulangnya ini saya ulangi, kepala dulu ditemukan kan itu. Setelah kepala ditemukan digali lagi ke bawah. Nah, jadi ditemukan ini tangan gitu ya. Terus digali lagi ditemukan ini bokong gitu. Nih. Nah digali lagi ternyata tulang kaki ini, kedua kaki ini dia posisinya ini bersila gitu ya, bersila. Nah, terus di depan lalu digali-gali ditemukan bokor ya. Ini ditemukan bokor. Mungkin bokor kuningan apa ya. Nah, jadi karena kerangka ini posisinya adalah duduk, itu terus di depan itu ditemukan bokor. Jadi menurut pengetahuan tiang nih nah orang tersebut nih, orang purbakala ini adalah dia dalam keadaan duduk bertapa yoga samadhi gitu loh gitu. Nah ngadap ke sini apa? Ngadap ke sana dia. Gitu. Nah artinya itu beliau itu sedang melaksanakan yoga tapa yoga samadhi kan gitu. Nah baru ditutup. Ditutup sama batu ini gitu. Jadi dia orangnya mengorbankan diri istilahnya. Mungkin itu tujuan dia itu sebagai apa di pura ini, sebagai korban kan gitu ya. Bukan kerangka ini posisinya tidur, tapi posisinya adalah duduk bersila. Nah, tapi karena kebetulan sayang waktu itu kerangka itu dibakar dan dianyut ke laut, tapi abunya itu dibuatkan daksinilinggi tanam di sini. Nah itu yang dengar pada saat itu, tapi sayang waktu itu saya nopeng, jadi saya tidak lihat itu. Nah, mungkin beliau yang melihat ini kan, karena waktu itu kan ramai di sini pemangku dengan selinggih yang sedang mempunyai rezeki. Itu pun atas nama perintahnya Sulinggih gitu. Nggih. Nah itu faktanya, tapi sayang barangnya tidak ada gitu. Jadi kita ini bercerita ini pengalaman yang kita lihat waktu itu, tapi kalau dibuktikan sekarang nih barang tidak ada. Mungkin kalau digali itu di sini masih mungkin bawah itu. Jadi tiap musabu itu selalu di Bali itu selalu digali gitu, karena untuk nanam lagi gitu.
di lingkungan Pura Dumungge, karena tiang tu asli gini, setelah tiang Riki di Pura Kayang Jagat Batu Mendawu ini hampir 6 tahun pun tiang Riki, banyak yang tiang temukan. Contohnya ni ke patung yang tanpa Prabu atau tanpa kepala. Itu 2, itu 1 di sana Paras ni, di sana di Linggi sana dia patung juga tanpa kepala. Itu hanya ini dia gini posisi, tapi ini hilang gitu. Nah, yang sisik-sisik gitu tanya, dia tanya juga, memang begitu. Orang juga saya tanya, memang begitu dari dulunya, memang begitu gitu. Jadi patung tu tanpa kepala gitu. Nah, mungkin menurut kita masing-masing kan gitu ya, memberikan alasan seperti itu, kenapa demikian kan gitu ya. Nah, bagi tiang sendiri patung, karena patung batunya zaman tidak tahu, mungkin bersama dengan Pura dibuat tu patung tu sudah ada, maka ada banyak lubang-lubang tu, banyak sudah, tapi batunya batu anu tu batu yang kuat. Nah, menurut yang itu, kenapa menurut yang pribadi dulu kenapa dibuat seperti itu? Jadi kita zaman sekarang tu dituntut untuk banyak tahu, nah, itu ya, menggali-gali ke rahasia beliau, bagaimana seperti itu. Nah, saya pribadi, jadi kita ni manusia zaman sekarang, orang-orang zaman sekarang tu harus lebih banyak mengetahui, ingin tahu rahasia-rahasia beliau gitu, supaya kita tidak sudah di gitu. Kalau kita langsung melihat kenyataan, oh ini kan tidak muncul pertanyaan lagi. Kalau disediakan seperti itu, kan ingin tahu kenapa seperti itu gitu. Kita kembalikan, hubungkan sekarang, sandingkan sekarang dengan zaman Kali Yuga sekarang tuh. Nah, itu itu dilinggikan itu ada di sana tuh, di Meru Tumpang 9. Tuh, mungkin kalau tadi sudah sempat foto-foto sana ya. Nah, itu dilinggikan sana di depan. Kalau yang itu sebelah sana di Gedong Linggih Hide Istaduata ada juga paras, tapi dari paras bukan dari batu, sama juga tidak ada kepala. Nah, sekarang biji, tiang kan itu sudah tiang temukan, mungkin banyak orang yang sudah tahu ya, bahkan dulu ada 1 minggu nih saya tanya gitu, kenapa ke sini? Dia sembahyangnya hanya di biji dia. Saya kan tanya, karena kan orang ini katanya dia tuh sudah sering ke sini, tapi kebetulan yang baru lihat 4 hari apa 5 hari ya mungkin ya, dia dengan anaknya. Kenapa ndak ke lulusan dulu ke Segara, nunas petirta, nunas penglukatan diku ampuru tiang jerumangku, tiang Rike gen tiang gitu dia jawabannya, karena tiang pulih tambu di kepulih pulih tirta gitu. Nah, tiang kembalikan itu ke tirta gitu ya. Bahkan dia di situ dengan di sini aja langsung pamit dia itu. Artinya orangnya ada bersyukur, berterima kasih karena penyakitnya dia tuh setelah dapat tirta di situ itu di taman itu sembuh. Maka dia langsung ngojok ke sana aja, dia tidak ke sana lagi ke Segara gitu. Ya, bolehlah saya bilang itu. Nah, Tiang kaitkan dengan kejadian yang Tiang lihat. Itu air tirta, dia keluarnya tirta itu tidak sembarang, tidak tiap hari gitu. Nuju-nuju gitu. Makanya kalau kita lihat gini, oh enggak ada. Begitu, karena jurumangku yang bertugas di sana, jurumangku Wayan. Dia yang paling sering kalau keluar tuh teriak dia, oh tirtanya keluar, medal. Nah, kita datang ke sana kadang-kadang kita tadah gitu. Gitu. Tapi kita ni tak ngerti apa ni tirta ni untuk apa kan gitu ya. Yang penting secara umum kan untuk penglukatan aja kan, namanya tirta kan gitu ya, gangga kan. Ya mungkin itu secara secara umum untuk penglukatan gitu. Nah, yang lain-lain kita tahu. Kemarin baru saya tahu. Katanya setelah dia ke sana tuh dapat tirta itu dipakai tambu sembuh. Nah, itu kan menurut keyakinan dia, maka dia datang terus ke sana. Setiap sini pasti ke sana katanya. Nah, gitu. Setelah dia menemukan batu sebelah sana itu,
Itu dah saya sudah mungkin saya disampaikan ya. Bentuknya gitu. Aneh memang gitu. Persis sudah, bukan persis lagi. Seperti perahu. Nah, uniknya karena begitu batu besar nih gitu ya. Tak gitu seperti perahu itu ditopang oleh batu jadi gini. Gitu dia. Nah itu. Menurut imajinasi tiang tu, menurut pikiran pengetahuan tu, oh inilah yang sebenarnya. Cuman orang tu belum banyak yang tahu. Mungkin nanti satu saat katakan sempiahan, kita juga nanti aturang Banten di sana. Apabila nanti mau dipindahkan di sana kan, harus kita menggunakan upukara gitu. Terpiuning dulu mungkin munas rika. Itu ngangkutnya mungkin tu yang alat itu kalau ngangkat mungkin sekitar 40 orang mungkin tu. Ada gini, ada memang kunti yang rajin sekali dia ni. Pertama memang dia melihat tu baru nak manggil tiang. Mangku sini gitu. Situ. Ya, langsung tiang foto. Mungkin itulah tadi keajaiban itu kan dimunculkan suatu saat saja, manakala orang sudah keyakinan dan sudah kan gitu ya, sudah agak mengendor, agak kan, kepercayaan terhadap hal-hal yang itu niskala kan, di saat itu dimunculkan lagi gitu supaya menambah keyakinan kita, keyakinan umat kepada beliau gitu.